Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek, sebelum kita mulai Bapak akan absen. Alhamdulillah pada mata kuliah ini semuanya hadir semua. Oke, mari kita mulai. Dalam mata kuliah ini Bapak akan menjelaskan capaian mata kuliah yang akan dicapai oleh mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa memiliki kemampuan menjelaskan konsep pemrograman. Yang kedua, mahasiswa memiliki kemampuan menjelaskan sejarah Japa, rumpun Japa, teknologi, dan perangkat pemrograman Japa. Indikator yang kita pelajari dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, ketepatan menjelaskan paradigma pemrograman dan konsep pemrograman berorientasi objek. Yang kedua, ketepatan melakukan instalasi software yang digunakan untuk membuat program Japa. Sedangkan metode pembelajaran yang pertama adalah contextual interaction, yang kedua adalah praktikum laboratorium komputer. Sedangkan materi yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini adalah yang pertama, pengertian bahasa pemrograman, kedua, paradigma pemrograman, yang ketiga, yang keempat, kode editor, yang kelima, instalasi software. Kita akan pelajari tentang bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa buatan yang digunakan untuk mengendalikan perilaku dari sebuah mesin, biasanya berupa mesin komputer, sehingga dapat digunakan untuk memberitahu komputer tentang apa yang harus dilakukan. Sedangkan algoritma merupakan metode umum yang digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu. Menurut Addison Wesley tahun 1997, atau algoritma merupakan langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam menyelesaikan masalah. Sedangkan suatu algoritma dapat dilaksanakan oleh komputer, maka notasi algoritma harus ditulis dalam notasi bahasa pemrograman sehingga dinamakan dengan program. Tingkat bahasa pemrograman. Tingkat bahasa pemrograman dibagi menjadi 3. Yang pertama, low level language atau bahasa pemrograman tingkat rendah. Bahasa pemrograman tingkat rendah merupakan bahasa pemrograman yang coding programnya merupakan bahasa mesin. Contohnya adalah bahasa assembler. Yang kedua, middle level language, bahasa pemrograman tingkat sedang, yaitu bahasa pemrograman yang coding programnya campuran dari bahasa mesin dan bahasa Inggris. Contohnya adalah C, Pascal, dan Fortran. Sedangkan yang terakhir adalah high level language, yaitu bahasa pemrograman tingkat tinggi. Yang mana bahasa pemrograman tingkat tinggi merupakan bahasa pemrograman yang coding programnya merupakan bahasa Inggris. Contohnya adalah Java, C++. Perbedaan pemrograman fungsional dan pemrograman prosedural. Perbedaannya terdapat pada pemrograman fungsional adalah sebuah paradigma pemrograman di mana dalam mengkonstruksi program, Anda membuat solusi dengan membuat definisi dan spesifikasi fungsi, kemudian mengimplementasikan fungsi tersebut dengan bahasa fungsional. Sedangkan pemrograman prosedural secara mendasar adalah metode pemrograman yang mengeluarkan perintah yang akan dieksekusi oleh komputer. Biasanya berupa baris program yang akan dieksekusi secara urut mulai dari baris atas hingga bawah. Paradigma pemrograman berorientasi objek. PBO bukan merupakan bahasa pemrograman, tetapi sebuah paradigma atau cara berpikir baru dalam pembuatan sebuah program. PBO menitikberatkan pada identifikasi objek-objek yang terlibat dalam sebuah program dan bagaimana objek tersebut berinteraksi. Contoh dari bahasa pemrograman yang mendukung object-oriented programming adalah ada Visual Post Pro, Java, C++,
Pascal, Visual Basic atau VB.NET, Simula, Smalltalk, Ruby, Python, PHP, dan lain-lain. Konsep Object Oriented Programming atau disingkat dengan nama OOP merupakan paradigma pemrograman yang berorientasi pada objek, yang mana semua data dan fungsi dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Dibandingkan dengan pemrograman prosedural atau terstruktur, setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, dan mengirimkan pesan ke objek lainnya. Penekanan konsep Object Oriented Programming. Yang pertama ada kelas. Kelas merupakan kumpulan atas definisi data dan fungsi-fungsi dalam satu unit untuk suatu tujuan tertentu. Kemudian yang kedua ada yang namanya objek. Objek merupakan membungkus data dan fungsi bersama menjadi suatu unit dalam sebuah program. Kemudian yang ketiga ada abstraksi, yaitu cara melihat satu objek dalam bentuk yang sederhana. Yang keempat ada enkapsulasi, yaitu suatu mekanisme untuk menyembunyikan atau memproteksi suatu proses dari kemungkinan intervensi dari luar sistem. Yang kelima ada polimorfisme, memungkinkan banyak bentuk objek dengan cara penggunaan yang sama. Kemudian yang terakhir ada inheritas, yaitu penurunan atribut. Sejarah bahasa pemrograman Java. Java adalah bahasa pemrograman yang dibuat oleh James Gosling. Proyek pengembangan Java dimulai pada tahun 1991 oleh James Gosling, Max Rida, dan Patrick Norton. Awalnya, Java bernama Oak. Nama ini diambil dari nama pohon yang berada di dekat kantor James Gosling. Lalu, lambat laun, namanya berubah menjadi Green, dan pada akhirnya diubah lagi menjadi Java. Nama Java dipilih karena Gosling terinspirasi dari asal-usul kopi yang diminumnya, yakni dari Pulau Jawa. Oleh sebab itu, logo Java bentuknya seperti secangkir kopi. Perangkat pemrograman Java. Perangkat pemrograman Java yang pertama adalah satu compiler atau interpreter, kedua kode editor yang diantaranya ada text editor, ada TextPad, Notepad++, kemudian yang kedua integrated development environment atau IDE, diantaranya ada NetBeans, Eclipse, JCreator. Instalasi Java. Di dalam bahasa pemrograman Java, di sini adalah Bapak akan menjelaskan tentang langkah-langkah instalasi Java. Yang pertama, download Java Standard Edition dari http://java.sun.com. Kemudian yang kedua, install Java Standard Edition dengan mengklik JDK. Lalu yang ketiga, klik Start, Control Panel, System and Security, System, Advanced, kemudian Environment Variable dan Setpath. Contohnya di sini ada di directory C /2 /program file /java /jdk 1.6.0/bin. Kemudian yang keempat adalah install text editor untuk editing kodenya. Bisa menggunakan TextPad atau Notepad++. Nah, ini instalasi JDK ya. Ini yang pertama download Java JDK versi terbaru. Ya. Ini klik, ini ada dua pilihan ya. Kita pilihnya download Java. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua kita klik next ya. Sebelum klik next, klik dua kali pada file instalasi yang sudah download dan akan membuka dialog installer Java seperti ini. Nah, lalu klik next. Kemudian klik next, kemudian membaca dan menerima lisensi. Kemudian kita tunggu ya, proses instalasi sedang berjalan. Kemudian yang selanjutnya adalah klik close. Nah, demikianlah materi pada pagi hari ini ya.
yang kita bahas. Semoga materi ini dapat dipahami oleh mahasiswa. Nah, sebelum Bapak akhiri, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ya kemungkinan kalian paham semua. Ya, Bapak akhiri pertemuan pagi hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.